Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Salah satu sebab aktivis dakwah menjadi non-aktif adalah pola berpikir yang tidak kokoh. Salah satu sebabnya karena masalah pemahaman. Pemahaman yang benar akan melahirkan fikrah yang benar, yang pada akhirnya melahirkan matanah fikriyah yang tangguh, tidak terusik dan terusak atau menjadi rusak dengan sebab apapun juga. Karena itu aspek al-fahmu atau pemahaman harus menjadi dasar yang kuat dan kokoh dalam pembinaan dan pembentukan kepribadian aktivis dakwah. Ikhwafillah rahimakumullah, Abdullah bin Qasim al-Wasiri dalam bukunya yang berjudul An-Nahjul Mubin di Syarhil Usul Al-Ishrin mengatakan bahwa Al-Usul Al-Ishrin menjadi tema penting dalam risalah At-Ta'alim, bahwa ia adalah yang paling penting karena ia meletakkan fondasi utama yang mendasari seluruh rukun perjuangan Islam yang benar, yaitu pemahaman. Ikhwafillah rahimakumullah, Allah SWT memerintahkan agar hamba-hambanya menyandang sifat paham sebelum mereka mengenalnya, sesuai firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Al-Quran Surat Muhammad ayat 19. Ikhwafillah rahimakumullah, sudah barang tentu Al-Usul Al-Ishrin sangat relevan bagi aktivis dakwah. Aktivis dakwah adalah orang yang pertama kali dituntut untuk menjalankan syariat Islam secara benar. Pemahaman yang benar melahirkan fikrah yang benar yang akan menguatkannya hingga tetap kokoh berdiri di hadapan realitas zaman dan tantangannya. Pemahaman tentang Al-Usul Al-Ishrin ini berkaitan juga dengan masalah ilmu. Dr. Yusuf Qardawi dalam fikih prioritas mengatakan bahwa ilmu lebih prioritas dibandingkan dengan amal. Tentu saja demikian, karena amal yang tidak didasari ilmu akan lebih rentan mendatangkan mudarat dibanding manfaat. Ikhwafillah rahimakumullah, disinilah diperlukannya tarbiyah, khususnya dalam penyiapan aktivis-aktivis dakwah sebagai generasi pelanjut dalam dakwah di masa depan. Jika merujuk ke beberapa hadis Rasulullah SAW, maka akan kita temui hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dibanding ahli ibadah. Dan Al-Usul Al-Ishrin adalah penguat landasan tarbiyah dan kaderisasi aktivis dakwah, dan menjadi sangat penting karena ia membuat arah dan tujuan tarbiyah dan aktivisasi semakin jelas. Ikhwafillah rahimakumullah, Imam Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah sebagai salah satu pembaru Islam di abad 20 telah menyusun Al-Usul Al-Ishrin yang menjadi panduan para aktivis dakwah dalam memahami dinul Islam. Diharapkan dengan memahami prinsip ini, maka umat Islam, khususnya para aktivis dakwah, mampu mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
20 prinsip ini yang akhirnya dikenal dengan istilah al-usul al-ishrin terangkum dalam rukun al-fahmu, rukun pertama dari 10 rukun komitmen. Ikhwafillah rahimakumullah, butir-butir al-usul al-ishrin berdampak pada pengambilan sikap dasar seorang aktivis terhadap berbagai masalah yang sangat sering muncul di masyarakat terkait dengan kondisi lingkungan, situasi, peristiwa, dan sikap yang ada di dalam masyarakat di mana aktivis itu berada. Hal ini sudah barang tentu membuatnya menjadi aktivis yang berkualitas karena berusaha menjaga pemahaman dan sikap yang benar serta menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan dunia dan akhirat. Ikhwafillah rahimakumullah, usul ishrin telah menjadi pondasi yang utama yang mendasari seluruh rukun perjuangan dakwah ini dalam memperjuangkan Islam yang benar. Ustadz Said Hawa rahimahullah mengatakan, solusi terhadap permasalahan pemikiran dalam diri umat dengan banyaknya pemikiran yang keliru dan menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang benar, al-usul al-ishrin menjadi obat yang mujarab bagi masalah tersebut. Jika prinsip-prinsip ini telah dipahami dan dikuasai, Al-Banna meyakini bahwa kaum muslimin tidak akan mudah terkena syubhat pemikiran ataupun menjadi korban perang pemikiran dari musuh-musuh Islam. Ikhwafillah rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.